Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu pada mata pelajaran seni budaya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai materi, kita awali kegiatan kita dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan membicarakan materi yang kedua, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian seni lukis, kemudian aliran dan gaya seni lukis. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi tentang teknik-teknik yang digunakan dalam melukis, kemudian alat dan bahan yang akan digunakan dalam melukis. Untuk itu mari kita mulai pembelajaran dengan melihat tayangan berikut ini. Selanjutnya kita akan membicarakan materi pada pagi hari ini mengenai alat dan bahan berkarya seni rupa. Alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni lukis ini beragam, tergantung dari teknik yang akan digunakan. Beberapa alat itu, yang pertama ada pensil arang atau yang biasa disebut dengan konte, pastel dan krayon, pena atau pulpen, tinta bak, cat pewarna, kuas, dan pisau palet. Yang terakhir juga ada palet itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk kepada teknik dalam melukis. Di dalam melukis kita perlu mengenal teknik-teknik yang bisa digunakan. Di sini nanti ada beberapa teknik yang bisa kita pakai. Yang pertama ada teknik akuarel, kemudian teknik kedua ada teknik plakat, yang ketiga ada teknik pointillis, ada teknik spray, ada teknik tempera, dan teknik basah, serta teknik kering, dan yang terakhir adalah teknik campuran. Masing-masing teknik ini akan kita uraikan dan nanti bisa dilihat beberapa contohnya. Teknik akuarel merupakan teknik melukis dengan menggunakan cat air, akuarel, dan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang akan dihasilkan terkesan tembus pandang atau transparan. Nah, ini merupakan contoh karya seni lukis yang menggunakan teknik akuarel. Selanjutnya, kita akan mengenal teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik, maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberikan kesan yang colorful pada setiap karyanya. Ini adalah contoh dari karya seni lukis dengan teknik plakat. Selanjutnya ada teknik pointillis, di mana teknik ini menekankan pada penggunaan titik-titik untuk membentuk suatu lukisan. Perpaduan titik-titik ini antara satu dengan yang lain membentuk kesan gelap dan terang, sehingga menghasilkan lukisan yang menawan.
Teknik yang berikutnya ada namanya teknik spray dan tempera. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Teknik tempera merupakan teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada slide berikut. Berikutnya, teknik basah dan juga teknik kering. Yang membedakan keduanya adalah bahan yang dipakai. Untuk teknik basah menggunakan cat air ataupun bahan yang cair. Sedangkan teknik kering menggunakan bahan-bahan yang kering seperti krayon, pastel, pensil warna, dan lain-lain. Teknik yang terakhir yang kita bicarakan adalah teknik campuran. Teknik ini merupakan kombinasi antara teknik basah dan teknik kering. Hasil yang dicapai adalah penggabungan keduanya. Sebagai contoh karya ini bisa dilihat pada kedua gambar berikut. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang proses berkarya seni lukis. Dalam menghasilkan karya lukis, ada beberapa proses atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Beberapa tahap itu, yang pertama adalah memunculkan gagasan. Sebuah karya lahir dari sebuah ide gagasan. Untuk bisa menghasilkan gagasan kreatif ini, kita bisa mengembangkan imajinasi yang kita pikirkan dari pengalaman yang kita punya. Cara lain adalah dengan melihat objek secara langsung, misalkan ke pasar, ke pantai, ke pegunungan, dan lain-lain. Serta juga bisa melihat pada buku, majalah, internet, ataupun sumber referensi lain. Dan juga bisa mengunjungi museum atau kegiatan pameran seni lukis di sekitar kita. Selanjutnya, tahap kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail, dan merupakan penggambaran dari ide-ide yang akan kita ungkapkan. Tahap ketiga adalah menentukan media berkarya. Di sini sudah dimunculkan alat dan bahan yang akan digunakan. Misalkan kita akan menggunakan kertas karton, kertas manila, kertas HVS, atau sejenisnya. Bisa juga menggunakan media yang lebar seperti tembok, dinding, ataupun papan. Dan juga sebagai media alternatif ada seperti media kaca, cangkang telur, atau permukaan benda, atau alat-alat atau bahan kerajinan. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap yang keempat, menentukan teknik. Untuk melukis, kita perlu menggunakan teknik apa yang akan dipakai. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa teknik, akuarel, plakat, dan beberapa teknik yang bisa dipakai. Selanjutnya adalah pada tahap
Yang kelima, kita bisa mewarnai dan menyempurnakan lukisan agar lukisan kita menjadi lukisan yang indah untuk dinikmati. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya kegiatan kita adalah berkarya seni lukis. Silahkan nanti disiapkan alat dan bahannya. Selanjutnya adalah kalian mulai mengerjakan, dan nanti karya sudah kita tentukan bagaimana proses pembuatannya, kemudian langkah-langkahnya. Selanjutnya juga alat dan bahan itu sudah dituliskan oleh Pak Ari pada penugasan. Kertasnya ukuran apa, itu saya kira nanti bisa disesuaikan. Selanjutnya nanti setelah selesai, karya ini dikumpulkan secara kolektif melalui ketua kelas ataupun perwakilan dari kelas, nanti akan dikumpulkan ke sekolah. Dan nanti ketika ada kurang jelas ataupun hal yang belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan, bisa japri melalui nomor HP Pak Ari. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri, sampai bertemu kembali pada jadwal berikutnya. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.